warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Camat menjual tomat, yang beli harus dihormat. Kalau kalian semua umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati para pembina dan para peserta pidato lainnya. Berdirinya saya di sini, izinkan saya akan berpidato yang berjudul Muslim Milenial yang Istiqomah. Hadirin kaum muslimin ikhwani fillah, tiada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain dari ungkapan rasa syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin atas curahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi yang agung yang diciptakan oleh yang maha agung. Siapa lagi kalau bukan baginda Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Shallu ala Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, istiqomah merupakan salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa berjaya menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya sebuah peradaban dunia. Suatu umat yang kehilangan permata istiqomah akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan merajalela, kerusakan akan menyebar, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh sifat hasud, dengki, dan perpecahan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Orang yang istiqomah akan hidup tenang, damai, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan membimbing orang yang tersesat ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah luzum taatillah, yaitu konsisten dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara haram. Orang yang berhasil meniti jalan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka ia akan mendapatkan surga sebagai tempatnya di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 30. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qul amantu billah tsumma istaqim. Qul katakanlah sesungguhnya amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomalah. Hadis riwayat Muslim.
Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita selalu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun zaman terus berubah, walaupun musim terus berganti, tahun telah berlalu, marilah kita manfaatkan sisa hidup kita yang Allah berikan walaupun sementara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana usaha kita agar senantiasa istiqomah di jalan Allah? Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah satu-satunya senjata yang paling ampuh yang dimiliki seorang muslim. Dengan kekuatan doa, takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bisa kita perbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alasan kita dengan memperbanyak doa, mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah yang maha pemberi karunia. Al-Quran surat Al-Imran ayat 8. Alasan kita berdoa karena Allah yang memiliki hati manusia, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, quluba bani Adam kullaha baina iddaini asabir rahmani aqalbin wahidin yusarrafu haitsu yasha. Yang artinya sesungguhnya hati manusia di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati Allah yang membolak-balikkan sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hanya ini ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.